Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Mari kita segera menyiapkan hati kita untuk menerima berkat rohani. Renungan hari ini berjudul Mempercepat Waktu Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara-saudara, mungkin terdengar sedikit aneh dan tidak biasa kalau dikatakan bahwa kita bisa mempercepat waktunya Tuhan. Yang biasanya diajarkan adalah duduk diam di kaki Tuhan, nantikanlah waktunya Tuhan karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang betul, yang biasanya diajarkan kepada kita adalah sopan santun ala orang timur di dalam menantikan waktu Tuhan. Ketika ada yang mengatakan bahwa kita dapat mempercepat waktunya Tuhan, maka kita agak sedikit risih dan merasa kurang hormat kepada Tuhan. Di dalam bacaan hari ini kita dapat melihat bahwa waktunya Tuhan belum tiba untuk menyatakan dirinya dengan membuat mujizat. Tetapi pada akhirnya Yesus membuat juga mujizat pertamanya, yaitu air menjadi anggur. Pernahkah terlintas di dalam pikiran kita, mengapa Yesus pada akhirnya membuat juga mujizat tersebut? Hanya ada dua alasan yang menyebabkan Tuhan Yesus pada akhirnya mempercepat waktunya, yaitu iman dan kesiapan. Tentang iman, sekalipun Yesus sudah berkata kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba, tetapi Maria, ibu Yesus, tetap beriman kepada Yesus dengan mengatakan kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maria tidak berputus asa ketika Yesus menjawabnya dengan mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Maria tidak berkata, "Ya sudahlah, toh aku sudah berusaha untuk memberitahukan kepadanya." Tetapi sebaliknya, Maria tetap teguh di dalam imannya bahwa Yesus Tuhan dapat dan akan melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memang dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi apakah kita yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita? Maria tidak hanya percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya, tetapi ia juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukannya saat itu. Itulah sebabnya ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Tentang kesiapan, sekalipun kita beriman, tetapi bila mana kita belum siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan akan memberikan pada saat di mana kita memang sudah siap untuk menerimanya. Dalam bacaan di atas, kita melihat bahwa pikiran para pelayan telah dipersiapkan oleh kata-kata Maria. Tempayan-tempayan yang kosong pun juga telah tersedia di situ. Maria jauh lebih siap, bahkan ia menunggu mujizat itu terjadi. Semuanya sudah siap. Bahkan tamu-tamu yang tidak mengerti persoalan kekurangan anggur juga telah siap untuk merasakan anggur, hasil mujizat pertama dari Tuhan Yesus. Sebab setiap tamu yang diundang ke pesta-pesta saat itu pasti akan menantikan suguhan minuman anggur yang sedap yang dipersiapkan oleh penyelenggara pesta.
Saudara-saudara, tidak ada alasan lagi bagi Tuhan untuk menunda, mengulurkan tangannya bagi kita jika memang kita beriman dan sudah siap untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tidak ada alasan lagi bagi Tuhan untuk menunda mengulurkan tangannya bagi kita kalau memang kita beriman, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Dan kita siap untuk menerima berkat-berkat tersebut. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita. Apa yang harus kita siapkan? Siapkanlah itu terlebih dahulu. Mungkin kita perlu belajar sesuatu, belajar mengucap syukur, belajar tidak bersungut-sungut. Atau mungkin kita harus membuat sesuatu sebagai persiapan untuk menerima berkat Tuhan itu. Atau bahkan karakter kita perlu berubah. Karena seringkali dalam menantikan jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita tidak sabar. Lalu kita panik, kita protes kepada Tuhan dan sebagainya. Dan banyak karakter-karakter lain yang menghambat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari saudara, pagi hari ini kita minta Roh Kudus untuk membuka pikiran kita dan menerangi hati nurani kita supaya kita siap untuk menerima uluran tangan Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib. Jangan lupa, salah satu hal yang memperlambat waktu Tuhan adalah kita ragu-ragu. Jadi tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mau melakukannya untuk kita. Buanglah keraguan-raguan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya yang besar dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau membangkitkan kembali iman kami. Mungkin di antara kami ada beberapa saudara yang terpuruk, imannya lemah, pengharapannya sudah goncang, dan dalam keadaan yang begitu tertekan oleh karena kehidupan yang berat, oleh karena masalah yang dihadapi, begitu melebihi kekuatan yang ada pada diri mereka. Tetapi kami percaya dan bersyukur bahwa Roh Kudus sedang bekerja lewat renungan ini, lewat firman-Mu untuk membangkitkan mereka semua. Kami perlu pertolongan Roh Kudus dan kami mau berubah, mengubah cara kami berpikir dan mengubah pandangan kami terhadap Tuhan sehingga kami selalu mempercayai Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kami sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli akan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan dan mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami setiap saat, sehingga setiap saat pun Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menguatkan diri kami untuk menolak segala keraguan-raguan, segala hal yang menghambat waktunya Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percepatlah waktu Tuhan dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Biarlah kita selalu berjalan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan selalu menikmati kemenangan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.